日本語を勉強しましょう。Oke, berangkat setelah berangkat sampai di sana terus kayak gimana nih? Oh iya, berangkatnya ditemenin nggak sama pihak dari LPK? Enggak. Jadi Sendiri berarti? kita kan ada satu grup yang berangkat itu waktu itu 70 orang. Dan kita itu pakai seragam dong, bayangin ya. Kalian ke luar negeri dari topi, baju, celana, tas, koper sama semua. Dan itu jadi pusat perhatian di 70 orang? Ya, 70 orang. Dan kita pas di pesawat, itu pun orang yang di pesawat itu ngeliatin kita gitu. Terus kan kita transit di Malaysia tuh. Nah, di Malaysia pun semua mata tertuju pada kita gitu. Wow, gitu ya. Ya ampun. Dan ketika kita tiba di Jepang pun sama hal serupa terjadi gitu. Dan ketika kita di Jepang kan kita ya pede-pede aja lah ya gitu kan. Ya emang kenapa gitu, nggak ada yang salah. Dan tapi yang lucunya itu kalau sekarang kita ingat, kalian ke Jepang sama semua kayak gitu, tapi yang cowok botak semua, yang cewek rambutnya pendek semua gitu loh. Jadi itu sih yang bikin ngakak kalau aku. Terus pas kita datang kan nggak cuma dari Indonesia aja ya, di imigrasi kan ada beberapa dari negara lain juga. Nah, dari negara lain itu yang kita lihat, mereka tuh penampilannya yang gaul-gaul gitu loh, yang casual banget kayak orang mau traveling lah kita gitu loh. Di situ kita baru nyadar, wow ternyata kita gini amat ya. Kayak gitu. Nah, pas di Jepang itu sebenarnya kita sebelum ke Jepang ada instruksi ya, dan dipilih Ridanya itu ada satu orang. Nah, leader itu yang bertugas sebagai koordinator. Nanti diarahkan kok. Jadi kalian seperti ini. Nah, kalau sudah di Jepang, nanti ke imigrasi. Nah, di situ kita akan ditanya untuk membuat Zairyo Kado ya, atau kartu identitas seperti KTP. Nah, di situ kita ditanya kita ke Jepang mau kemana, mau apa, seperti itu. Nah, kalau sudah kan itu juga kita udah jawabnya sesuai dengan pertanyaan mereka, terus paspornya kita liatin, jadi nggak terlalu banyak pertanyaan, ya udah keluar. Nah, setelah keluar itu ada sensei dari pihak LPK yang menjemput kita, karena kita tidak langsung ke perusahaan, tapi ada training lagi 1 bulan di Narita begitu. Nah, di Narita kita banyak sekali belajar di sana ya. Kalau di Indonesia kita hanya belajar bahasa Jepang dari orang Indonesia. Tapi kalau di Jepang kita belajar bahasa Jepang pertama dari orang Jepang secara langsung. Yang kedua, kita juga kan tinggal di rumah Jepang asli ya. Jadi udah nggak simulasi lagi gitu. Nah, kalau yang cewek dulu tinggalnya di Umuya. Umuya itu adalah rumah tradisional Jepang ya, yang asli, yang masih lama kayak gitulah, tapi dalamnya masih bagus ya. Nah, kalau yang cowok itu udah tinggal di rumah yang udah modern gitulah ya. Karena ada banyak, dan waktu itu ada 3 kalau nggak salah gedung cowok, 1 gedung cewek gitu. Nah, di sana selain itu kita juga diperkenalkan dengan tentang simulasi kebakaran, ada gempa, seperti itu kita dikasih tahu di saat pelatihan di Jepang gitu. Oh, berarti kayak kehidupan Jepang kayak gitu ya? Iya, lebih sekasinya gitu ya, betul-betul. Benar-benar. Minggu-minggu Kayak awal gimana? kerja. Jadi kan setelah selesai pelatihan itu kita langsung ke perusahaan. Nah, yang perlu kalian ketahui, kita ke perusahaan itu gak ada yang nganter. Kita cuma diantar, ibarat kata kalian dianterin sampai Jakarta. Ada yang ke Jawa, ada yang ke Sumatera, ada yang kemana-mana, dibagi di situ. Nah, aku waktu itu kebagian di di Hyogoken di Asagoshi ya. Nah, di sana itu kita pertama kali naik Shinkansen. Terus diwanti-wanti sama senseinya jangan tidur, karena kalau tidur kalian nanti kebablasan dan berbalik lagi itu susah gitu kan. Nah, dan kita nggak dibawahin HP sama sekali. Jadi kita cuma dikasih tahu nanti kalian turun di stasiun ini nomor HP-nya senseinya yang jemput kalian di situ, dan nanti kalau ada apa-apa hubungi sensei itu. Karena nanti di Jepang itu ada seperti wartel itu ya, telepon umum, jadi kita bisa menggunakan itu pakai koin gitu. Kalau misalkan kita sampai kebablasan, tapi untungnya waktu itu saya tidak tidur karena benar-benar takut kalau kebablasan ya. Nah, setelah itu dijemput, kita diantarin sampai Apato. Nah, waktu itu saya dapatnya di Mangchong, alhamdulillah ya. Itu bagus sekali dan
tidak menyangka mendapatkan seperti itu. Mansionnya itu seperti apartemen ya kalau di Indonesia, dan itu masih bersih dan masih baru gitu. Dan awal kerja hari pertama, kedua, ketiga itu sensei masih menemani kita gitu. Jadi kayak yang pekerjaannya apa, ada kotoba yang kita nggak tahu, itu sensei ngebantuin kita gitu. Jadi angsing ya, masih minggu pertama tuh masih angsing karena kita masih belajar banget dari nol dan ada yang nemenin gitu ya, pikir kita. Setelah sensei pulang, nah di situ kita mulai panik karena udah nggak ada yang bantuin kita kan, jadi kita harus ngomong sendiri gitu. Nah itulah yang mulai terasa agak berat gitu. Berarti pas cara gunain Shinkansen, pergi pakai Shinkansen, pakai JR dan lain, itu pas pelatihan 1 bulan tadi dikasih tahu? Enggak, kita nggak dikasih tahu, cuman dikasih tahu doang nanti turun di sini doang gitu, tapi nggak dikasih tahu nanti beli tiket bagaimana, itu enggak. Jadi kayak yang itu belajar sendiri. Cuman kalau beli tiket yang Shinkansen itu kalau nggak salah waktu itu tiketnya udah dibeliin deh sama perusahaan, jadi kita tinggal pakai aja gitu. Oh begitu. Tapi kalau pas di perusahaan untuk jalan-jalan, nah nanti kalian belajarnya sendiri gitu. Kalau nggak belajar ya nggak kemana-mana gitu. Gitu. Jadi harus mandiri ya. Ya betul.